Tribuners, konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran kini tak hanya memicu ketegangan secara militer, namun juga mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi stabilitas ekonomi global yang terguncang. Lonjakan harga minyak misalnya, kemudian tekanan terhadap nilai tukar mata uang, hingga ancaman inflasi menjadi salah satu resiko nyata yang bisa dirasakan banyak negara, termasuk diantaranya juga Indonesia. Lalu seberapa kuat kemudian ekonomi nasional ini bisa menghadapi guncangan geopolitik ini? Apakah masyarakat Indonesia juga sudah harus bersiap untuk menghadapi kenaikan harga dan perlambatan ekonomi dalam waktu dekat? Untuk membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini, Tribuners sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Ekonomi Digital Selius, ada Mas Nailul Huda. Mas Huda, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Kabar baik, Mas Huda? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Kita akan mengulas soal dampak konflik global ini, Mas Huda, terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Mungkin saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Huda. Banyak yang menganggap bahwa perang ini masih jauh dari Indonesia, tapi sebenarnya seberapa cepat kita bisa merasakan dampaknya ini terasa bagi ekonomi nasional, Mas? Ya, yang pasti seperti ini, Mbak, bahwa di era katakan era globalisasi ya, bahwa di situ ketika ada perang berkecamuk di Timur Tengah ataupun di mana, itu sudah pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara, termasuk juga Indonesia. Misalkan saja kita nggak usah nilai ya, jauh-jauh kemarin ada perang di Ukraina sama Rusia, itu Ya. juga sudah berpengaruh tuh. Karena apa? Karena ada beberapa barang yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, itu didatangkan dari Ukraina. Nah, sama saja nih sebenarnya ketika kita bicara terkait dengan perang di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan USA ya, itu juga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Nah, pengaruhnya ini bermacam-macam nih salurannya, ada dari harga minyak, kemudian nilai tukar dan sebagainya. Nah, makanya ini yang kalau kita lihat memang ada kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung antara konflik yang terjadi di global dengan perekonomian dalam negeri. Mhm, menyoal bagaimana kemudian ancaman dalam eskalasi ini, apa Hmm. saja yang kemudian akan Hmm. benar-benar paling langsung dirasakan oleh Indonesia dan secara tidak langsung dirasakan oleh Indonesia, Mas? Hmm. Yang pasti adalah harga minyak, Mbak ya. Harga minyak dan gas. Kita memang di dihadapkan pada harga minyak yang sudah menyentuh di level 79 sampai 80 USD per barel. Nah, ini kan kalau kita lihat di awal Februari itu kan masih di angka 65 USD per barel. Artinya ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Mhm. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan impor minyak, Indonesia sudah pada posisi net importir. Artinya kita tidak bisa lagi untuk memproduksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita harus impor dari luar. Nah, ada beberapa negara yang menjadi pensuplai ataupun penyuplai dari minyak mentah kita. Nah, salah satunya adalah negara-negara dari Timur Tengah. Ada Arab Saudi maupun juga ada Qatar maupun UAE. Nah, ini kan juga negara-negara yang memang mengandalkan Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini kan menjadi perdagangan minyak global ya, jalur perdagangan minyak global yang 30% itu melewati Selat Hormuz tersebut gitu kan, termasuk ke Indonesia. Nah, ketika Selat Hormuz ini ditutup, kemudian yang tidak yang tidak kita bisa hindari adalah keterlambatan penyediaan stok minyak mentah dalam negeri kita sudah pasti akan berkurang. Nah, ketika ini berkurang, maka yang terjadi adalah kelangkaan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika ini juga ada eskalasi lebih lanjut dan sebagainya, permintaan global itu juga masih tetap bahkan tidak turun dengan pasokan yang berkurang, maka yang terjadi adalah kenaikan harga yang akan ditransfer kepada kenaikan bahan bakar minyak di dalam negeri kita. Nah, BBM ini juga kemungkinan akan meningkat harganya di dalam negeri. Karena apa? Karena harga di tingkat global pun sudah tinggi. Nah, ketika kita dihadapkan pada kondisi tersebut, ya otomatis ini sebenarnya bisa membuat
untuk BBM yang non subsidi seperti Pertamax ataupun yang dia RON 92 ya dari swasta itu juga akan mengalami kenaikan harga. Nah, ini yang terjadi dan berdampak langsung ke masyarakat. Nah, yang kedua adalah dampaknya kepada pemerintah. Apa sih dampaknya kepada pemerintah? Nah, tentu ketika harga minyak itu cukup tinggi dan saya rasa juga ini akan menyebabkan pembengkakan pada subsidi BBM. Nah, ketika subsidi BBM membengkak, maka yang terjadi adalah pemerintah harus mengatur ulang untuk realokasi anggaran dan sebagainya. Nah, ketika tidak dinaikkan harganya, tentu ini akan mengakibatkan anggaran kita akan jebol. Tapi kalau dinaikin harganya, tentu akan lebih lebih mengurangi lagi daya beli masyarakat. Makanya ini memang pemerintah dihadapkan pada kondisi yang cukup sulit ketika harga minyak itu meningkat secara relatif tajam gitu kan. Bahkan kalau kita lihat harga minyak global per per laporan dari ini ya beberapa lembaga internasional bisa menyentuh hingga 100 sampai 120 USD per barel. Itu cukup Mhm, cukup tinggi. mhm. Dan kenaikan, atau Hmm. lonjakan harga BBM ini keniscayaan yang memang sudah tidak bisa dihindari oleh Indonesia, Mas Huda? Ya, kalau kita lihat memang ya ya di di negara yang sudah net importir, ketika ada minyak dengan ya tadi ya kita harus mengimpor dengan ada Mhm, kenaikan harga, itu harga BBM untuk yang non subsidi itu sudah pasti akan mengikuti. Jadi mereka akan mengupdate harga BBM non subsidi itu mengikuti harga minyak global. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk Pertalite, karena dia ditopang oleh BBM, jangan lupa untuk ICP di Indonesia itu kan sekitar 70 USD per barel ya untuk asumsinya kan. Nah, ketika dia menyentuh 80 atau bahkan 100 hingga 120 USD per barel, maka pembengkakan subsidi ini akan cukup besar gitu. Nah, ketika dia dinaikin harganya Pertalite ya, itu pasti akan beresiko kepada daya beli masyarakat dan sebagainya. Makanya ini juga juga keniscayaan bagi BBM non subsidi, tapi kalau BBM subsidi, saya rasa pemerintah bisa merelokasi anggaran dari anggaran-anggaran yang mungkin besar gitu ya, seperti infrastruktur dan sebagainya, untuk menopang BBM subsidi. Agar apa? Agar kalau kita kalau kita bicara terkait dengan daya beli kita semakin bagus gitu kan. Kalau ini dibiarkan dan ada kenaikan harga Pertalite tentu akan berimpact kepada daya beli dan juga akan berimpact kepada resiko-resiko politik maupun resiko sosial lainnya. mhm. Ini kalau secara energi begitu ya, ini kan penutupan Selat Hmm, Hormuz artinya sangat amat berdampak begitu Mas Huda. Lalu hmm, apakah ini hmm, juga efek dominonya akan berdampak ke pangan, kemudian stabilitas keuangan yang ada di tanah air? hmm. Ya, yang pasti gini, ketika kita bicara terkait dengan suatu hormus yang semakin tinggi, harga minyak akan semakin tinggi. Yang pasti adalah biaya untuk istilahnya freight ya, pengapalan atau pelayaran untuk barang itu juga akan meningkat. Nah, ini kan juga sangat terkait sekali dengan rencana ada penutupan di eh, bab L, saya lupa di selat ke arah terusan Suez di Mesir ya. Nah, itu ada selat di situ yang mana itu juga dikuasai oleh Houthi gitu kan. Hmm, Nah, ketika ini bisa di bab El Mandab itu pasti akan ada gejolak di situ yang akan menyebabkan harga untuk freight ataupun pelayaran itu akan meningkat. Nah, beberapa barang di Indonesia ini kan juga diimpor, baik itu barang jadi maupun barang penolong dan bahan baku. Nah, ketika penolong dan bahan baku ini dia meningkat harganya karena tadi ya harga minyak tinggi dan juga situasi di bab El Mandab itu dia tidak kondusif, yang artinya harga freight itu akan meningkat, itu akan membuat harga impor dari luar itu akan meningkat pula. Nah, ketika harga impor akan
meningkat, tentu yang terjadi adalah di barang-barang yang menggunakan bahan baku maupun bahan penolong tersebut itu juga akan meningkat pula. Nah, ketika ini meningkat, ini yang dinamakan imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan dari adanya kenaikan harga barang-barang dari impor, baik itu barang jadi ataupun barang bahan baku dan bahan penolong gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini akan mengakibatkan dari sisi inflasinya itu akan meningkat yang didorong dari kenaikan cost. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat ini bisa jadi tekanan terhadap rupiah gitu. Nah, ketika uh, dari sisi rupiah kita tertekan akibat kondisi global yang tidak menentu, ini juga bisa diibaratkan kalau kita lihat ya, dengan kondisi tidak menentu, investor itu akan memilih kepada investasi yang dia sifatnya aman, safe haven lah istilahnya. Baik itu emas ataupun juga US Treasury. Nah, ketika itu ke emas dan US Treasury, investor dia tidak akan melirik kepada ekonomi negara-negara berkembang. Nah, seperti Indonesia salah satunya. Nah, ketika ini tidak ada uang yang masuk, bahkan banyak uang yang keluar, maka yang terjadi adalah pelemahan nilai tukar. Nah, ketika pelemahan nilai tukar ini menyebabkan harga impor sudah nilai tukarnya ambruk, harga dari luarnya pun meningkat. Nah, ini yang akan membuat imported inflation itu akan semakin double ya. Jadi akan semakin tinggi. Nah, makanya ini bisa mengurangi dari sisi daya beli masyarakat dan sebagainya. Mhm mhm. Dengan beberapa kondisi, atau dampak begitu ya, Mas Huda ya, dari konflik yang kemudian terjadi di wilayah Timur Tengah ini sedianya apakah dengan kondisi-kondisi terpuruk itu tadi Indonesia sedianya sudah siap di kondisi yang saat ini, Mas? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dengan kondisi yang sekarang ya, itu tentu jauh dari kata siap sebenarnya. Kalau kalau kita bicara jujur ya, yang pertama adalah kita masih mengandalkan impor tadi ya, impor barang-barang impor kita cukup cukup besar. Ketika ada gejolak di perekonomian global yang menyebabkan harga pangan, tentu saja ini akan menyebabkan harga barang impor pun tentu juga akan meningkat pula. Nah, yang kedua adalah kita melihat dari sisi belum kita mendorong ya bahwa Indonesia itu juga melakukan diversifikasi negara asal impor minyak dan gas gitu. Bukan hanya tergantung dari Timur Tengah, tapi juga bisa mencari negara-negara dengan sumber minyak yang cukup cukup andal lah. Jadi kayak Afrika misalkan ataupun Rusia gitu ya, itu bisa jadi salah satu yang bisa kita jajaki untuk bisa mengimpor minyak dari situ. Nah, yang kedua adalah harusnya ini juga jadi momentum ketika harga minyak global ini dia terus meningkat, jadi momentum juga untuk Indonesia melakukan transformasi ya bukan transformasi ya, tapi transisi energi Hmm. dari energi fosil kepada energi yang baru terbarukan. Nah, ini juga harusnya sudah jadi momentum juga nih untuk kita bisa mempercepat transisi energi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti misalkan yang tadinya minyak mentah ini untuk sektor industri, itu sektor industri energinya bisa dari energi baru terbarukan, misalkan solar panel dan sebagainya. Itu lebih lebih bisa, tapi kita masih jauh untuk kita di bauran EBT saja kita masih rendah gitu. Nah, memang belum siap lah. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pengusaha. Ini pengusaha juga harus ancang-ancang nih untuk melakukan efisiensi dan sebagainya, ataupun juga mendiversifikasi asal barang gitu kan, sehingga ketika ada kenaikan harga freight karena ada biaya bensin membengkak, asuransi membengkak, kemudian biaya perjalanan juga membengkak, maka dampaknya bisa di manage dengan baik. Nah, ini harusnya juga bisa pengusaha juga harus siap-siap. Nah, ini juga perlu nih peran pemerintah juga. Untuk apa? Untuk memberikan subsidi misalkan bagi pengusaha yang dia bergerak di ekspor impor, itu juga akibat adanya guncangan seperti ini, kenaikan harga freight, itu seharusnya ada insentif-insentif yang bisa diberikan pemerintah agar tidak menyebabkan dari sisi perusahaannya itu melakukan
efisiensi dengan PHK gitu. Jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah membuat pengusaha kita tidak rugi terlalu besar. Kalau kita mengamati pernyataan dari salah satu adalah Menko Perekonomian ini Pak Erlangga Hartarto kan sempat mengatakan memang kita Hmm. terdampak secara impor dan ekspor minyak begitu ya Mas Huda ya, yang mana sekarang plan B-nya adalah dengan kerjasama baru bersama dengan Amerika Serikat atau negara-negara non Middle East yang kemudian juga bisa membantu subsidi energi ke tanah air. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu gini, kalau kita bicara terkait dengan importasi dari Amerika, itu kan kita juga sudah melakukan sebenarnya. Nah, kita memang tidak boleh untuk tergantung pada satu negara ataupun satu wilayah. Jadi yang saya sebutkan sebenarnya, Hmm. walaupun ya Amerika mungkin bisa saja melakukan eh, ekspor minyak ke kita gitu kan. Tapi ketika itu sudah terlalu tergantung, kemudian kita tidak punya nilai tawar dan sebagainya, itu harga itu bisa ditentukan oleh Amerika. Nah, tentu ini yang harus dilakukan dan dilakukan oleh pemerintah adalah ya mencari sumber alternatif negara lain yang bisa mensuplai kebutuhan impor minyak mentah kita. Nah, Hmm. itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang kita harus tadi untuk transisi energi dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus manfaatkan untuk produksi minyak dalam negeri kita. Jangan lupa, Indonesia selama ini juga masih mengekspor minyak mentah ke luar negeri. Nah, ketika kita bisa menstop ekspor tersebut dengan tujuan meningkatkan ya stok minyak mentah dalam negeri kita, tentu kita tidak terlalu bergantung lagi ke luar negeri gitu kan. Jadi memang harusnya memang ya kalau bicara Pak Erlangga terkait dengan uh, yang mau impor dari Amerika itu kan sudah ada di perjanjian kemarin ART dengan US Ya. ya. Nah, yang kita harapkan adalah ada alternatif lainnya, tidak hanya bergantung pada Amerika dan sebagainya. Yang pertama yang paling penting sebenarnya ya tadi transisi energi, kemudian penyetokan dari dalam negeri dan sebagainya. Yang saya rasa itu justru bisa menambah kemandirian eh, energi Indonesia dengan energi-energi yang memang yang eh, baru terbarukan dan tidak merusak lingkungan secara signifikan. Oke, bagaimana Indonesia kemudian mampu untuk bertahan dengan dirinya sendiri begitu ya, atau di dalam negeri yang kemudian Ya, melibatkan semua sektor-sektor yang ada di tanah air. Mas Huda, apakah kita masyarakat begitu ya bisa membaca di titik mana konflik global ini tuh sudah masuk ke tahap yang bisa dikatakan ini sudah lampu kuning bagi perekonomian, terutama juga perekonomian di tanah air? ya. Hmm, Sebenarnya kalau kita bicara lampu kuning ya, itu harus melihat dari sisi harga minyak. Harga minyak itu menjadi salah satu eh, penanda lah ya, signaling bahwa ini sedang konfliknya akan meluas dan kalau harga minyaknya tetap tinggi selama beberapa bulan misalkan, itu pertanda bahwa ya ini harus hati-hati nih ekonomi kita gitu kan. Masyarakat harus bisa lebih berhemat, pemerintah juga harus bisa lebih menyiapkan ya dan sebagainya. Itu yang jadi tanda sebenarnya. Nah, yang kedua adalah memang yang kita tidak inginkan ya bahwa ada imported inflation yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya dari sisi harga minyak dan imported inflation itu saling berhubungan, tapi dua dua indikator tersebut itu sebenarnya sudah bisa membuat masyarakat itu oh sadar oh ini tidak tidak baik-baik saja dan sebagainya. Jadi kalau saya rasa sih sebenarnya dua dua hal itu ya. Tapi bisa juga ditambah dengan apa? Dengan ya misalkan untuk konfliknya sudah meluas nih karena kita ada ada potensi juga konflik-konflik ini bisa masuk ke Asia gitu kan melalui perang ataupun konflik antara China dengan Taiwan dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk ke tahap itu, ya tentu kita harus bersiap lebih lebih kuat lagi gitu kan, karena itu sudah terlalu dekat dengan Indonesia gitu. Nah, ini yang memang harus kita siapkan. Tapi kalau kita lihat signalingnya itu harga minyak itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global ya. Terus kemudian juga imported inflation. Imported inflation ini biasanya akan berpengaruh terhadap nilai tukar dan sebagainya.
Kalau kemudian Indonesia ini kan sempat mengatakan Mas Huda bahwa, melalui Kemlu Pak Presiden bahkan siap untuk menjadi mediator begitu ya. Kalau dari sisi ekonomi, apakah kemudian peran dari Indonesia ini punya dampak secara ekonomi juga bagi situasi yang ada saat ini? Ya, nggak ada sih. Ya, ini kalau dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi memang di perdagangan kita dengan Iran itu juga tidak terlalu besar. Kita juga tidak mempunyai hubungan diplomatik dan maupun ekonomi dengan Israel gitu kan. Kita memang mempunyai hubungan diplomatik dengan US, tapi itu juga tidak cukup gitu kan. Karena apa? Karena US pun pasti akan bilang bahwa ya ini negara berkembang, negara yang masih kecil, tidak ada kepentingan yang bisa saya masuki gitu. Mmm, Nah, tentu tentu hal itu pasti akan jadi rujukan bagi negara yang berkonflik. Tapi secara ekonomi tentu ini tidak rasional ketika Prabowo itu menyatakan ingin menjadi mediator. Tapi kalau secara mungkin kalau dilihat secara politik global ataupun politik keagamaan itu ya mungkin bisa jadi karena Indonesia merupakan negara Muslim terbesar. Tapi kalau dari sisi ekonomi nampaknya saya rasa sih tidak rasional ya kalau mhm. kalau kita melihat Indonesia ingin jadi penengah di situ. Oke, terakhir dari saya, Mas Huda, ini menjadi salah satu langkah yang tidak boleh salah dilakukan oleh Hmm, pemerintah, begitu kan. Apa kebijakan yang sedianya bisa menjadi hmm. warning begitu dari Selios, dari Mas Huda, agar ya Indonesia ini jangan sampai salah langkah untuk mengambil kebijakan di tengah kondisi situasi global dan perekonomian yang masih tidak menentu ini, Mas? Ya, yang pasti gini Mbak, kita tidak ingin daya beli masyarakat itu turun lagi, bahkan jauh lebih turun ya. Nah, artinya adalah subsidi untuk BBM jadi prioritas utama, terutama untuk yang Pertalite. Karena apa? Karena subsidi BBM ini ketika dicabut subsidinya atau dikurangi subsidinya, sehingga harga Pertalite meningkat, maka impact-nya bisa kemana-mana. Impact ke harga dalam negeri, impact ke daya beli dan sebagainya, itu cukup besar. Termasuk juga impact ke kemiskinan. Nah, makanya bagi kita, bagi Celios, maka mempertahankan subsidi itu cukup penting. Nah, ini yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan realokasi anggaran. Nah, realokasi anggaran dari anggaran-anggaran yang cukup besar dan memang tidak mempunyai impactful ya, impactful kepada ekonomi itu juga bisa direlokasi. Misalkan untuk infrastruktur, kemudian mungkin kita bisa sedikit untuk merelokasi dari MBG ataupun yang lainnya gitu ya, bahwa di situ yang paling utama adalah dari sisi daya beli masyarakat tidak terpuruk gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan selain tadi memberikan insentif bagi perusahaan yang terkena dampak dan sebagainya, ataupun juga kita bersiap untuk menyetok minyak mentah secara banyak dari negara alternatif lainnya. Nah, tapi yang jelas adalah tujuan kita adalah untuk melindungi daya beli masyarakat agar masyarakat tidak terdampak secara langsung, terdampak signifikan dari adanya kenaikan harga minyak dan sebagainya, sehingga daya beli kita tetap terjaga dengan baik, tidak turun dan turun lagi. Yang jelas ini akan berimpact pada perekonomian secara luas. Oke, ini harus menjadi wanti-wanti atau antisipasi juga ya, Mas Huda ya, Ya, dari pemerintah agar kemudian tidak salah langkah di tengah kondisi perekonomian yang terjadi saat ini dan dampaknya juga tidak cukup besar juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Mas Huda luar biasa, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi sama-sama. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain waktu ada momen kembali untuk Baik, berbincang dengan topik-topik lainnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Mas Huda. sore, sore. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Ekonomi Digital Selios Mas Nailul Huda dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.